Baik, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dalam mata kuliah teori kepemimpinan dalam kesempatan hari ini, pertemuan keempat pada bulan Oktober, mengawali bulan Oktober tentunya. Semoga semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pertemuan hari ini untuk mata kuliah teori kepemimpinan, kita akan mengulas kembali tentang teori yang disampaikan oleh beberapa ahli, dan juga kita pertajam lagi tentang teori-teori berdasarkan jenisnya, ya. Jadi izin share screen untuk materi hari ini. Jadi tempo hari kita sudah membahas tentang beberapa jenis teori, ya. Jadi teori Great Man dan teori Big Bang kita sudah membahas, tapi di sini saya pertegas kembali bahwa teori Great Man dan teori Big Bang ini adalah merupakan salah satu teori yang usianya sudah cukup tua dan menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak seorang lahir dari kedua orang tuanya. Nah, sudah jelas ini dipertegas bahwa teori yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu merupakan bawaan dari orang tua, ya. Jadi hal ini disampaikan oleh teori Great Man, jadi teori orang besar, ya, berasumsi bahwa pemimpin dilahirkan bukan diciptakan, seperti itu, ya. Kemudian teori ini juga melihat bahwa kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewarisan, memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin. Nah, dengan kata lain, para pemimpin menurut teori ini berasal dari keturunan tertentu. Ya, di Indonesia ini disebut seperti keturunan darah biru, raja-raja. Pada zaman kerajaan ini sangat kental sekali diterapkan bahwa anak raja, pangeran pasti akan menjadi raja selanjutnya. Seperti itu. Dan yang berhak menjadi pemimpin dan orang lain tidak ada pilihan untuk menjadi pemimpin. Nah, yang menjadi pemimpin yaitu orang yang merupakan keturunan langsung dari raja tersebut. Nah, seperti itu yang sangat kental sekali di Indonesia pada masa peradaban khususnya raja-raja. Ya, kemudian ya misalkan diungkapkan dalam suatu istilah, asal raja menjadi raja. Ketika ayahnya raja, anak itu pasti akan menjadi calon raja. Nah, yang dapat diartikan dalam menurut teori bahwa anak raja itu pasti memiliki bakat untuk menjadi raja. Dia nggak perlu disuruh diajarin jadi raja, karena bakat, lingkungan, situasi, kondisi sudah membawa dia pada tahta itu, gitu loh, sebagai seorang raja untuk memimpin rakyatnya, gitu kan. Kemudian menurut Benis dan Nanus pada tahun 1993 pada halaman 3 dalam bukunya juga menyatakan bahwa ya dalam perkembangan berikutnya, ya, teori kepemimpinan ini berdasarkan bakat ya cenderung ditolak dan lahirlah teori Big Bang. Jadi teori kepemimpinan yang ini baru di zamannya ini menyatakan bahwa suatu peristiwa besar diciptakan atau dapat menciptakan seorang menjadi pemimpin. Dan teori ini mengintegrasikan antara situasi dan pengikut atau anggota organisasi sebagai jalan yang dapat mengantarkan seorang jadi pemimpin. Ya, contohnya saja adanya pemilu seperti itu. Jadi satu kelompok atau dalam pemilihan, misalnya pemilu dalam masyarakat, bisa mengantarkan seorang menjadi seorang pemimpin, bisa mengantarkan seorang menjadi presiden, jadi wali kota, menjadi bupati. Nah, itu dikatakan oleh Big Bang, berbeda dengan Great Man tadi, ya. Jadi teori ini mengintegrasikan antara situasi dan pengikut, ya. Bagaimana situasi yang membawa dia masuk ke dalam ranah politik atau ranah organisasi, dan dia memiliki pengikut, sehingga pengikutnya dia itu memilih dia, mendukung dia dalam suatu organisasi atau suatu partai, lembaga, ya, yang mengantar dia menjadi seorang pemimpin. Dan situasi yang dimaksud adalah kejadian-kejadian atau peristiwa besar, seperti masa revolusi, kemudian pemberontakan, reformasi,
Nah, itu kan ada organisasi-organisasi di sana yang terlibat yang akses dan kedudukannya besar, berpengaruh seperti itu ya. Kemarin kita juga sudah membahas tentang teori sifat atau karakteristik kepribadian, traits theory. Jadi teori ini hampir sama dengan teori Gridman. Jadi meskipun berbeda dalam kita mengartikan bahwa bakat yang dimiliki seorang pemimpin, tapi teori Gridman yang menekankan dalam arti keturunan ya bahwa seseorang menjadi pemimpin karena memiliki kromosom, pembawaan sifat dari orang tuanya sebagai pemimpin. Dari pertemuan sel telur ovum di dalam rahim seorang calon ibu dan spermatozoid seorang calon ayah terdapat gen-gen yang berisi kromosom yang membawa sifat berikut ya berupa bakat yang diwariskan pada seorang anak. Di antaranya terdapat bakat kepemimpinan yang didominasi oleh salah satu pihak. Sedangkan teori sifat atau karakter dari secara kepribadian berasumsi bahwa seorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat-sifat atau karakteristik kepribadian yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin, meskipun orang tuanya khususnya ayahnya bukan seorang pemimpin. Jadi teori ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa keberhasilan seseorang memimpin ditentukan oleh sifat-sifat karakter kepribadian yang dimiliki, baik secara fisik maupun secara psikologi. Nah, dengan kata lain lagi, seorang ini berasumsi bahwa keefektivitasan seorang pemimpin itu ditentukan oleh sifat, perangainya, ciri-ciri kepribadian tertentu yang tidak dapat bersumber dari bakat, tetapi juga diperoleh dari pengalaman dan hasil belajar. Dan sifat-sifat pemimpin, ya ini ada menurut para ahli lagi, menurut Cesar, jadi dalam bukunya Wahjo Sumijo 1992 pada halaman 46, jadi antara lain bahwa sifat-sifat pribadi yang meliputi fisik, kecakapan, skill, teknologi, daya tanggap, perfection, kemudian pengetahuan, knowledge, daya ingat, memori, imagination, itu merupakan salah satu sifat-sifat pribadi yang yang harus dimiliki seorang pemimpin ya. Selanjutnya adalah sifat-sifat pribadi yang merupakan watak yang lebih subjektif ya. Ini keunggulan seorang pemimpin dalam dia memiliki keyakinan ya, meyakinkan orang lain, meyakinkan dirinya sendiri. Dia memiliki ketekunan, daya tahan dan keberanian, mentalitas seperti itu yang bisa membuktikan bahwa dia menjadi seorang pemimpin. Dia harus siap dengan segala permasalahan, siap dengan kontroversi, siap dengan konflik yang ada. Nah, sedangkan menurut Davis dalam bukunya Miftah Toha pada tahun 1998 di halaman 251 mengatakan ada 4 sifat umum pemimpin yang efektif yang terdiri dari pemimpin itu harus memiliki kecerdasan. Dia harus cerdas, harus dewasa. Ya, kedewasaan dan keleluasaan pandangan, kemudian memotivasi diri atau dorongan dan sikap-sikap hubungan sosial. Ya, jadi rasa empati, toleransi, tenggang rasa itu harus lebih dari orang yang lain gitu, karena pemimpin memiliki dominasi yang lebih dari anggota organisasi atau orang lain nih yang ada dalam lembaga atau organisasi tersebut ya. Kemudian menurut Collins, jadi dalam Dale 1993 halaman 38, jadi sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin untuk mengefektifkan organisasi ya. Organisasi ini ketika ada seorang pemimpin yang ada dalam organisasi itu, dia harus memiliki udah harus pintar dalam mengefektifkan organisasi tersebut ya. Ciri-cirinya begini, dia punya kelancaran berbicara bagus, baik ya, fasih ya, kemampuan memecahkan masalah, terus pandangan ke dalam masalah kelompok, jadi organisasi, keluasan, kecerdasan, kesediaan menerima tanggung jawab, keterampilan sosial, kesadaran akan diri sendiri dan lingkungannya. Nah, ini akan orang-orang seperti ini yang menjadi pemimpin akan mengaktifkan, mengefektifkan, membuat organisasi itu menjadi hidup, tidak mati suri seperti itu. Dan kalau menurut Stockdale dalam buku Wahjo Sumijo tahun 1992 di halaman 46 mengidentifikasikan sejumlah karakteristik kepemimpinan. Ya, di sana tuh kita harus ada beberapa karakter dari pemimpin ya, bisa kita lihat. Jadi secara ciri-ciri fisik di sini ya. Kemudian apakah dia punya cacat seperti itu, kemudian latar belakang sosialnya bagaimana, apa dia dari keluarga broken home, apakah dia dari keluarga narkoba, apa dia dari keluarga penjahat atau apa ya. Kemudian intelijensianya, bagaimana kemampuannya dia dalam berpikir, dalam menyelesaikan masalah ya. Kemudian kepribadiannya dia,
santun, sopan, berbudi pekerti, luhur, ya, baik hati, penuh rasa simpati, toleransi, ya. Kemudian ciri-ciri yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dia tidak pernah egois mementingkan dirinya sendiri, tapi dia mementingkan juga bagaimana kebutuhan masyarakat. Ya, kemudian menurut Yulk dalam buku Hersley dan Blanchard 1998 di halaman 89, yaitu bagaimana menemukan karakteristik pemimpin yang sukses, yang terdiri dari dia cerdas, dia terampil secara konseptual, kemudian dia kreatif, dia diplomatis, taktis, lancar berbicara, memiliki pengetahuan mengenai tugas kelompok, organisasi, dia menguasai semua, dia mampu memanage, menghandle, membagi rata semua tugas pekerjaan tanpa pilih kasih, memandang strata sosial, dan dia persuasif, kemudian memiliki keterampilan sosial. Nah, kemudian menurut Benes, dalam Hersley yang Blanchard tahun 1998, pada halaman 89, ada 4 sifat umum yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama adalah management of attention, jadi bagaimana kemampuan mengkomunikasikan tujuan atau arah yang dapat menarik perhatian anggota. Yang kedua, management of meaning, jadi kemampuan menciptakan dan mengkomunikasikan makna tujuan secara jelas dan dapat dipakai. Kemudian management of truth, jadi kemampuan untuk dipercaya konsisten sehingga orang-orang akan memperhatikannya. Kemudian management of self, jadi kemampuan mengetahui, menguasai, mengendalikan diri dalam batas kekuatan dan kelemahan diri. Jadi dia bisa mengetahui bagaimana bisa memanage kemampuannya berkomunikasi, memanage kemampuannya dia dalam menalarkan sesuatu, menciptakan, mengkomunikasikan, kemudian bagaimana dia kemampuannya dia untuk konsisten, kepercayaan, menjaga sepenuh hati kepercayaan yang masyarakat atau orang yang pimpinan di atasnya lagi mungkin untuk dia emban tugas tersebut, ya. Dan kemampuan bagaimana dia menguasai, dapat mengendalikan diri. Seorang pemimpin yang baik dia harus bisa mengendalikan diri. Dia tidak boleh terpancing emosi, dia harus bisa memecahkan semua masalah, ya. Kemudian ada karakteristik kepemimpinan yang disampaikan menurut Covey, ya. Jadi terdiri dari mereka tuh harus belajar berorientasi pada pelayanan, memancarkan energi, percaya pada orang lain, hidup seimbang, melihat hidup sebagai petualangan, sinergik, dan berlatih untuk memperbaharui diri. Jadi ini benar-benar menurut Covey ini, jadi dia harus, pemimpin itu harus mau, ya harus mau istilahnya nyiksek bulu kalau orang Bali bilang, ya nelongso, dia harus rendah hati, tidak boleh sombong, ya. Dia harus mau belajar dari orang lain, berlatih giat untuk memperbaharui, memperbaiki dirinya. Kalau ada yang merasa dia kurang, dia belajar, dia nggak boleh minder belajar sama orang lain, dia nggak boleh sombong, arogan, ya belajar sama orang lain itu gengsi, nggak boleh, ya. Jadi kepribadian pimpinan, ya secara Islam nih, ya antara lain adalah sidik, jadi benar, berpihak pada kebenaran, amanah, percaya, tidak menyalahgunakan kepercayaan orang lain, tablik, jadi menyampaikan, berkomunikasi dan menyampaikan informasi yang perlu atau harus diketahui tanpa ditutup-tutupi. Kemudian fatonah, jadi cerdas, pandai, mampu menyelesaikan permasalahan umatnya. Maksum, bebas dari dosa. Dalam arti tidak berbuat kesalahan pada manusia dan tidak berperilaku atau bersikap melanggar nilai-nilai ajaran agama. Ya, jadi secara Islami itu lebih kuat, ya, kepemimpinan itu betul-betul harus bersih jasmani rohani, ya. Nggak boleh ada pemimpin artinya dia mencontohkan perbuatan yang tidak elok, tidak baik, tidak bijak kepada anggotanya, apalagi dalam urusan istri bebas dari dosa. Nah, dosa yang dimaksud ini dosa seperti apa gitu loh. Jadi pemimpin harus benar-benar perfect, benar-benar bersih, ya. Seperti itu yang kepribadian pemimpin menurut agama Islam, ya. Kemudian ada 4 karakteristik utama kepemimpinan dalam mengefektivitaskan organisasi. Ya seperti tadi sempat dijelaskan pada poin sebelumnya, intelijensi. Jadi kecerdasan. Jadi para pemimpin yang efektif, pemimpin yang mampu mengefektifkan orang untuk mencapai tujuan. Ya, pada umumnya secara relatif lebih cerdas daripada pengikut atau anggota organisasinya. Jadi secara kematangan, keleluasaan pandangan sosial. Jadi para pemimpin yang efektif pada umumnya secara relatif lebih matang emosi daripada pengikut atau anggota organisasinya. Sehingga selalu mampu mengendalikan situasi kritikal, kesulitan, permasalahan. Jadi samping itu memiliki kemampuan melakukan sosialisasi pada orang lain, khususnya anggota organisasi yang memiliki keyakinan dan kepercayaan yang tidak cukup tinggi.
gitu ya. Kemudian yang ketiga, memiliki motivasi dan keinginan berprestasi. Jadi para pemimpin akan mengendalikan organisasi atau lembaga tersebut dengan efektif, dengan untuk mencapai tujuan umumnya secara relatif. Jadi mendorong kita untuk menyelesaikan semua untuk mencapai suatu kesuksesan. Yang dipikirkan adalah ke depannya gimana kita buat ini harus organisasi ini harus sukses, harus bisa muncul ke permukaan, harus menjadi organisasi yang dapat membantu masyarakat, orang banyak ya, seperti itu misalnya. Ya, jadi memiliki selain itu juga yang keempat ini ya, yang memiliki kemampuan hubungan manusiawi. Jadi para pemimpin yang efektif untuk mencapai tujuan pada umumnya secara relatif mengetahui bahwa usahanya untuk mencapai sesuatu sangat tergantung pada orang lain, khususnya anggota organisasi. Jadi para pemimpin itu selalu memahami orang lain berorientasi pada anggota organisasinya. Ya, itu dua teori sudah kita lalui yang tempo lalu. Saya mengulas kembali untuk teori sifat. Nah, selanjutnya adalah teori-teori lingkungan, environmental theories. Jadi, banyak teori sebelumnya menggunakan bahwa tampilannya seorang pemimpin adalah sebagai hasil ramuan dari waktu, tempat, dan situasi atau keadaan. Tiap masa mempunyai keunikan dan melahirkan pemimpin yang mampu mengisi kekosongan pada saat itu. Tampilnya pemimpin sebenarnya tergantung pada kemampuan dan keterampilannya menyesuaikan masalah sosial yang memang sangat dibutuhkan di saat timbul ketegangan, perubahan-perubahan dan adaptasi. Dan misalnya Corazon Aquino adalah pemimpin yang dilahirkan oleh lingkungan di mana masa tidak mempermasalahkan kualitasnya sebagai seorang negarawan ulung. Ya, kemudian yang keempat adalah teori-teori situasional pribadi. Jadi personal, situational teoris. Jadi teori ini memadukan teori orang besar dengan teori situasional. Di dalam kedua teori terdahulu, jadi interaksinya antara individu dan situasi yang terlupakan. Jadi teori yang ini menganggap perlu untuk menganalisis karakteristik pribadi seperti sifat-sifat intelektual dari pemimpin tersebut sekaligus berkaitan dengan situasi khusus tempat dia tampil. Jadi pada dasarnya kepemimpinan dihasilkan oleh 3 faktor yang saling berkaitan, yaitu sifat-sifat kepribadian dari pemimpin, warna dan karakteristik kelompoknya, dan peristiwa atau perubahan atau masalah yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Ya, ringkasnya, elemen-elemen pribadi dan elemen-elemen situasi harus menjadi acuan dalam membangun teori kepemimpinan. Ya, teori kelima adalah teori-teori psikoanalitik. Psychoanalytic theories. Jadi teori menginterpretasikan pemimpin sebagai figur seorang ayah, sebagai sumber dari kasih dan ketakutan, sebagai simbol dari superego, sebagai tempat pelampiasan kekecewaan, frustasi, dan agresivitas para pengikut, tetapi juga sebagai orang yang membagi kasih kepada pengikutnya. Banyak pemimpin serupa ini yang dapat ditelusuri karakteristik kepemimpinannya sejak anak-anak, dari membudayakan dan dari hubungannya dengan orang tuanya. Misalnya pemimpin semacam Hitler. Tipe kepemimpinan karakteristik juga tercakup dalam teori ini, ya. Jadi ada beberapa ciri-ciri di sini. Ada dorongan-dorongan aspek biologis, termasuk insting-insting, ya. Menurut Dases, apa namanya? Yang dia hanya mengenal dunia subjektif, dunia batin. Dia selalu mengejar prinsip kenikmatan. Pleasure principle. Jadi ada juga ego, Dasein. Jadi ada aspek kepribadian untuk berhubungan dengan baik dengan dunia kenyataan, ego dalam membedakan sesuatu yang ada di dalam batin dengan apa yang ada di luar. Jadi prinsip ego adalah prinsip kenyataan, reality principle. Jadi kemudian super ego, das Huber-H, adalah aspek sosiologi kepribadian atau badan moral. Super ego merupakan wakil dari nilai-nilai, norma-norma yang diajarkan oleh seorang tua pada anak-anaknya. Ya, kemudian teori-teori antisipasi interaksi, interaction experimentation theories. Jadi teori ini terdiri dari beberapa model, ya. Ada leader rule theory. Rule theory yaitu variabel utama dari kepemimpinan ialah action, interaction, sentiments. Jadi apabila frekuensi interaksi dan peran serta dalam aktivitas bersama ini meningkat, maka perasaan saling memiliki akan timbul dan norma-norma kelompok akan makin jelas. Apalagi semakin tinggi jabatan orang-orang dalam kelompok, semakin mungkin aktivitas mereka mendekati atau sesuai dengan norma-norma kelompok. Semakin melebar interaksi dan semakin banyak orang dalam kelompok itu yang terlibat dalam interaksi. Kepemimpinan dengan demikian didefinisikan dalam kerangka pendorong lahirnya interaksi. Kemudian ada two
state model. Jadi model ini mengungkapkan bahwa bila pemimpin meningkatkan keterampilan bawahannya, sebenarnya itu juga akan mendorong bawahannya untuk meningkatkan motivasinya. Dengan demikian, keterampilan dan motivasi itu akan memperbaiki efektivitas bawahannya sendiri. Itu sebabnya dikatakan model tahap 2. Ya, saya cukupkan sampai 6 model, nanti model ke-7 dan seterusnya akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Oke, tugas Anda sekarang adalah bagaimana Anda melihat ya masing-masing ciri-ciri tersebut. Coba Anda nyatakan kalau teori ini ya kira-kira cocok dengan tokoh atau negarawan siapa. Teori ini dengan negarawan siapa. Nah, saya minta Anda mencocokkan itu sebagai tugas. Nanti Anda bisa jawab di Google Classroom ya yang akan saya share nanti tugasnya kemana Anda bisa setor. Silakan absen setelah ini di Google Classroom. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan minggu depan.